Renungan kita pada hari ini diambil dari buku Doa, bab 22, judulnya Doa untuk Orang Sakit. Doa yang dinaikkan bagi orang sakit haruslah dengan iman yang tenang. Saya telah ditunjukkan bahwa dalam kasus sakit penyakit, di mana caranya jelas untuk menaikkan doa bagi orang yang sakit, kasusnya harus diserahkan kepada Tuhan dengan ketenangan iman, bukan dengan kehebohan yang menggemparkan. Hanya Ia yang mengetahui kehidupan masa lalu dari orang tersebut dan tahu seperti apa masa depannya. Ia yang mengetahui hati dari segenap manusia tahu apakah bila orang tersebut jika disembuhkan akan memuliakan namanya atau mempermalukan dia dengan kemunduran dan kemurtatan. Semua yang harus kita lakukan adalah meminta Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit kalau itu sesuai dengan kehendaknya. Percaya kalau Ia mendengar alasan-alasan yang kita sampaikan dan kesungguh-sungguhan dari doa-doa yang disampaikan. Jika Tuhan melihat bahwa hal itu akan memuliakan Dia akan menjawab doa-doa kita, tetapi adalah tidak benar jika kita memaksakan penyembuhan tanpa penyerahan kepada kehendak-Nya. Dengan semua perawatan yang kita berikan kepada orang yang sakit, doa sederhana yang sungguh-sungguh seharusnya dipanjatkan untuk berkat kesembuhan. Kita seharusnya mengarahkan orang yang sakit kepada Juru Selamat yang penuh belas kasihan dan kuasa-Nya untuk mengampuni dan menyembuhkan. Mereka yang terlibat dalam usaha dari rumah ke rumah akan menemukan kesempatan-kesempatan untuk pelayanan dalam berbagai cara. Mereka harus berdoa bagi orang sakit dan harus mengerahkan segenap kuasa untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Juru Selamat menghendaki agar kita menganjurkan kepada orang sakit yang tidak berpengharapan, yang menderita, untuk bergantung kepada kekuatannya. Melalui iman dan doa, kamar orang sakit itu dapat diubahkan menjadi sebuah battle. Jika tubuh kita mengalami kesakitan, pastilah selalu menaruh percaya kepada Tuhan, menaikkan permohonan-permohonan kepada Tuhan kita atas penyakit kita. Dan jika kita merasa terdorong untuk meminta orang lain yang kita percaya akan menyatukan kita dalam doa kepada Yesus yang adalah penyembuh agung, pertolongan tentu akan datang jika kita berdoa dalam iman. Kita mengirimkan permohonan-permohonan kita bagi orang sakit dan yang menderita, yang kehilangan pegangan dalam hidup ini. Sebagaimana kita memaparkan penyakit ini di hadapan Tuhan, kita merasakan jaminan kasih Tuhan bahkan di dalam penderitaan ini. Kita meminyaki anak itu dan berdoa baginya, percaya bahwa Tuhan akan memberikan bagi keduanya, baik ibu maupun anak, kedamaian itu. Sudah selesai. Tangisan dari sang anak hilang. Kita meninggalkan mereka beraktivitas dengan senang. Orang yang sakit akan dituntun kepada Kristus melalui perhatian yang penuh sabar oleh perawat-perawat yang mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan mereka dan yang menundukkan kepala dalam doa dan meminta misionaris kesehatan yang agung itu untuk melihat dengan belas kasihan terhadap yang menderita dan membiarkan pengaruh kasih karunia-Nya yang menenangkan dirasakan dan kuasa pemulihannya bekerja. Ketika perawat misionaris merawat orang yang sakit dan membebaskan kesusahan orang yang miskin, mereka juga akan menemukan banyak kesempatan untuk berdoa dengan mereka, untuk membacakan firman Tuhan bagi mereka, untuk berbicara mengenai Juru Selamat. Mereka dapat memberikan secercah sinar harapan ke dalam kehidupan mereka yang menderita dan kecewa. Jika banyak doa yang dipanjatkan di dalam sanitarium-sanitarium kita untuk kesembuhan bagi orang yang sakit,
kuasa agung dari Sang Penyembuh akan terlihat. Akan lebih banyak lagi yang dikuatkan dan diberkati, dan lebih banyak lagi penyakit akut yang disembuhkan. Saya akan datang ke hadirat Tuhan dengan permohonan ini. Tuhan, kami tidak dapat membaca hati dari orang yang sakit ini, tetapi Engkau yang paling mengetahui apakah itu untuk kebaikan jiwanya dan untuk kemuliaan nama-Mu jika Engkau menyembuhkan kesehatannya. Dalam kebaikan-Mu yang agung, dan kasihanilah orang sakit ini, dan biarlah tindakan-tindakan kesehatan dilakukan di dalam sistemnya. Pekerjaan ini merupakan milik-Mu sepenuhnya. Biarlah suara-suara doa terdengar di institusi-institusi kita mewakili orang sakit, sehingga mereka dapat menempatkan diri mereka di mana mereka dapat bekerja sama dengan Dia yang dapat menyelamatkan jiwa dan tubuh. Sebelum kita diberkati dengan institusi-institusi di mana orang yang sakit bisa mendapatkan pertolongan dari penderitaan, dengan perawatan yang rajin dan doa yang sungguh-sungguh dalam iman kepada Tuhan, kita membawa penyakit-penyakit yang terlihat sangat tidak berpengharapan berakhir dengan berhasil. Hari ini Tuhan mengundang orang-orang yang menderita untuk memiliki iman di dalam Dia. Kebutuhan manusia adalah kesempatan Tuhan. Semua yang dapat dilakukan dalam berdoa bagi orang yang sakit adalah dengan sungguh-sungguh memohon dengan sangat kepada Tuhan demi mereka yang sakit, dan dalam keyakinan yang sempurna menyerahkan hal tersebut ke tangan Tuhan. Jika kita memelihara kejahatan di dalam hati kita, Tuhan tidak akan mendengar kita. Dia dapat melakukan kehendaknya dengan kemampuannya. Merupakan kesempatan istimewa bagi saya untuk berdoa dengan orang sakit. Kita perlu melakukan ini lebih sering lagi dari yang kita lakukan. Merupakan pekerjaan kita membawa yang sakit dan yang menderita kepada Kristus dalam lengan iman kita. Kita harus memegang janjinya dan berdoa untuk perwujudan kuasa-Nya. Inti yang paling penting dari Injil adalah pemulihan, dan Juru Selamat menginginkan kita untuk meminta mereka yang sakit, yang tak berpengharapan, dan yang menderita bergantung kepada kekuatannya. Doa bagi yang sakit terlalu penting untuk dilakukan dengan kurang berhati-hati. Mendoakan orang sakit itu adalah satu perkara yang terlalu penting untuk ditangani dengan kurang berhati-hati. Saya percaya kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan memberitahukan kepada Tuhan semua kelemahan kita dan menentukan semua kebingungan kita. Doa untuk yang sakit sangat efektif pada masa kini sebagaimana pada masa Alkitab. Penyembuh ilahi itu hadir dalam kamar orang sakit. Ia mendengarkan setiap kata dari para pendoa yang memanjatkan doa kepadanya dalam kesederhanaan iman yang sejati. Murid-muridnya pada masa kini harus berdoa bagi yang sakit, sebagaimana yang dilakukan oleh murid-muridnya yang dahulu. Dan akan ada pemulihan, karena doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Tuhan sangat bersedia memulihkan kesehatan orang sakit sekarang ini, sebagaimana yang Roh Kudus katakan melalui pemazmur. Dan Kristus masih merupakan seorang tabib yang sama yang berbelas kasihan sekarang, sebagaimana ketika masih melakukan pelayanannya di dunia. Di dalam Dia ada kesembuhan untuk setiap penyakit, dan kuasa yang memulihkan bagi setiap kelemahan. Murid-muridnya pada masa kini harus berdoa bagi orang yang sakit, sebagaimana yang dilakukan oleh murid-muridnya yang dahulu. Dan akan ada pemulihan, karena doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Kita memiliki kuasa Roh Kudus.
jaminan iman yang pasti yang dapat menuntut janji-janji Tuhan. Tuhan berjanji, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 18. Dan janji ini dapat dipercaya sekarang ini sama seperti pada zaman rasul-rasul. Hal ini menunjukkan kesempatan istimewa dari anak-anak Tuhan, dan iman kita perlu berdasarkan pada semua yang dicakupnya. Pelayan-pelayan Kristus adalah saluran dari pekerjaannya, dan melalui mereka Dia ingin melakukan kuasa penyembuhannya. Adalah tugas kita untuk menyerahkan orang yang sakit dan menderita kepada Tuhan dalam lengan iman kita. Kita harus mengajarkan mereka untuk percaya kepada penyembuh agung itu. Doa bagi yang sakit harus memperhitungkan kehendak Tuhan. Dalam berdoa untuk orang sakit, harus diingat bahwa kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roma 8 ayat 26. Kita tidak tahu apakah berkat yang kita inginkan akan menjadi yang terbaik atau tidak. Itu sebabnya doa kita harus disertai dengan pemikiran ini. Tuhan, Engkau yang paling mengetahui setiap rahasia jiwa. Engkau mengenal orang-orang ini. Yesus, pembela mereka, menyerahkan nyawanya untuk mereka. Kasih-Nya untuk mereka lebih besar daripada kasih kita dapat berikan. Jika dengan demikian, itu untuk kemuliaan-Mu dan kebaikan mereka yang menderita, kami meminta dalam nama Yesus bahwa mereka dapat dipulihkan kesehatannya. Jikalau bukan kehendak-Mu supaya mereka dapat disembuhkan, kami mohon supaya kasih karunia-Mu akan menghibur dan hadirat-Mu akan menjaga mereka dalam penderitaan mereka. Tuhan mengetahui akhir dari permulaan. Ia mengenal hati semua manusia. Ia membaca setiap rahasia jiwa. Ia mengetahui apakah mereka yang didoakan akan atau tidak akan mampu menghadapi pencobaan yang akan datang atas mereka jika mereka hidup. Ia mengetahui apakah hidup mereka akan menjadi berkat atau kutuk bagi mereka sendiri atau bagi dunia. Inilah satu alasan mengapa, sementara mengajukan permohonan kita dengan kesungguh-sungguhan, kita harus berkata, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Lukas 22 ayat 42. Dalam mendoakan orang yang sakit, kita harus mendoakan agar apakah itu merupakan kehendak Tuhan bahwa mereka akan kembali sehat. Tetapi jika tidak, maka Tuhan akan memberikan mereka kasih karunia untuk menghibur, kehadirannya untuk menjaga mereka dalam penderitaan mereka. Banyak yang harus mengatur rumahnya dengan teratur, lalai melakukannya ketika mereka memiliki harapan bahwa mereka akan disembuhkan sebagai jawaban atas doa. Terlingkupi oleh harapan palsu, mereka tidak merasakan bahwa merupakan suatu kebutuhan untuk memberikan kata-kata nasihat dan bimbingan bagi anak-anak, orang tua, atau sahabat mereka, dan ini merupakan kemalangan yang besar. Menerima sebuah kepastian bahwa mereka akan disembuhkan ketika didoakan, mereka tidak berani membuat rujukan atas bagaimana harta kekayaan mereka akan diurus, atau bagaimana keluarga mereka akan diperhatikan, atau mengekspresikan setiap permohonan yang terkait dengan masalah-masalah yang akan mereka ungkapkan jika saja mereka berpikir bahwa mereka akan mengalami kematian. Dengan cara ini bencana didatangkan atas keluarga dan teman-teman, karena banyak hal yang perlu dipahami dibiarkan tidak terucapkan, karena ekspresi takut mereka akan hal ini akan menjadi penyangkalan akan iman mereka. Percaya bahwa mereka akan disembuhkan melalui doa, mereka gagal menggunakan takaran-takaran higienis yang mampu mereka gunakan dengan kemampuan mereka.
ketakutan kalau hal ini akan menjadi penyangkalan iman mereka. Kita telah bersatu dalam doa yang sungguh-sungguh di sekitar tempat tidur yang sakit, baik pria, wanita, dan anak-anak, dan merasakan bahwa mereka dikembalikan kepada kita dari kematian sebagai jawaban dari doa kita yang sungguh-sungguh. Dalam doa-doa ini kita berpikir bahwa kita harus menjadi positif, dan jika kita melatih iman, kita harus meminta tidak lebih dari sebuah kehidupan. Kita tidak berani mengatakan jika itu akan memuliakan Tuhan, karena takut hal ini seolah-olah menunjukkan keraguan. Kita telah melihat dengan penuh kecemasan mereka yang dipulihkan seolah-olah dari kematian. Kita telah melihat sebagian dari mereka ini, khususnya orang-orang muda, disembuhkan dan mereka telah melupakan Tuhan, menjadi jahat dalam hidup, menyebabkan kedukaan dan kesedihan bagi orang tua dan sahabat-sahabat, dan telah menjadi hal memalukan bagi mereka yang takut untuk berdoa. Mereka hidup tidak menghormati dan memuliakan Tuhan, tetapi mengutuknya dengan perbuatan jahat dalam hidup mereka. Kita tidak lagi menunjukkan sebuah jalan atau berusaha membawa Tuhan kepada permohonan-permohonan kita. Jika kehidupan orang yang sakit dapat memuliakan Dia, kita berdoa agar dia boleh hidup. Meskipun demikian, bukan seperti yang kita inginkan, tetapi seperti yang Dia kehendaki. Iman kita dapat menjadi sangat teguh dan dapat diandalkan dengan menyerahkan keinginan kepada Tuhan yang Maha Bijaksana, dan tanpa kegelisahan yang tergesa-gesa. Dalam percaya yang sempurna, kita mempercayakan semuanya kepada Dia. Kita memiliki janji itu. Kita tahu bahwa Dia mendengar kita jika kita meminta berdasarkan kehendak-Nya. Tuhan menjawab doa bagi orang sakit. Tidak ada kuasa manusia yang dapat menyelamatkan yang sakit. Tetapi melalui doa yang penuh iman, Penyembuh Agung telah memenuhi janjinya kepada mereka yang memanggil nama-Nya. Mari kita lakukan seperti yang Rasul Kristus lakukan. Mari kita menaikkan doa bagi yang sakit, karena ada banyak yang tidak merasakan keuntungan-keuntungan dari sanitarium kita. Tuhan akan menghilangkan penyakit-penyakit sebagai jawaban atas doa. Ketekunan dalam doa dibutuhkan ketika berdoa bagi yang sakit. Di dalam mendoakan yang sakit adalah penting untuk memiliki iman, karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Jadi kita tidak bisa menolak mendoakan orang yang sakit, dan kita harus merasa sangat sedih jika kita tidak mendapatkan kesempatan istimewa dalam mendekat kepada Tuhan, dalam menaruh di hadapannya semua kelemahan dan penyakit kita, dalam menyampaikan kepada Juru Selamat yang penuh belas kasihan mengenai semua hal ini, percaya bahwa Dia mendengar permohonan-permohonan kita. Kadangkala jawaban kepada doa kita segera datang. Kadang kita harus menunggu dengan sabar dan terus memohon dengan sungguh-sungguh untuk hal-hal yang kita perlukan. Iman kita diilustrasikan dengan kasus pengumpul remah roti yang mendesak. Siapakah di antara kamu yang memiliki seorang teman dan pergi kepadanya pada tengah malam? Dan lain-lain. Pelajaran ini berarti lebih dari yang dapat kita bayangkan. Kita perlu terus meminta, bahkan jika kita tidak menyadari jawaban yang cepat atas doa kita. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Lukas 11 ayat 9 dan 10.
Kita membutuhkan kasih karunia. Kita membutuhkan pencerahan ilahi yang melalui Roh Kudus kita dapat mengetahui bagaimana meminta untuk hal-hal yang kita inginkan. Jika permohonan kita dinyatakan oleh Tuhan, maka itu akan dijawab. Dosa harus disingkirkan jika doa untuk kesembuhan ingin dijawab. Bagi mereka yang menginginkan doa demi pemulihan kesehatan mereka, harus dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap hukum Tuhan, baik alam maupun rohani, adalah dosa. Maka agar mereka beroleh berkat Tuhan, mereka harus mengakui serta meninggalkan dosanya. Firman Tuhan mengajak kita, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Yakobus 5 ayat 16. Bagi seorang yang meminta agar didoakan, biarlah pemikiran seperti ini yang disampaikan. Kami tidak sanggup membaca pikiran dan tidak mengetahui rahasia hidupmu. Hanya Engkau dan Tuhan saja yang mengetahuinya. Jikalau engkau bertobat dari dosa-dosamu, adalah kewajibanmu mengadakan pengakuan atas dosa-dosa tersebut. Praduga berada sangat dekat dengan iman dalam berdoa bagi yang sakit. Saya telah melihat sangat banyak yang membawa masalah kepada titik ekstrim dalam mendoakan orang yang sakit, sehingga saya merasa bahwa bagian ini dari pengalaman kita memerlukan banyak kesungguh-sungguhan, pikiran yang disucikan. Kalau tidak, kita akan membuat sebuah pergerakan yang kita kira iman, tetapi ternyata tidak lebih dari sekedar praduga. Orang yang lelah dengan penderitaan perlu dinasehati dengan bijaksana, sehingga mereka dapat bertindak dengan tepat. Dan sementara mereka menempatkan diri mereka sendiri di hadapan Tuhan untuk didoakan agar mereka bisa disembuhkan, mereka tidak boleh mengabaikan metode-metode pemulihan kesehatan yang sejalan dengan hukum alam. Jika mereka mengambil posisi yang mana di dalam doa, mereka tidak menggunakan pengobatan-pengobatan sederhana yang disediakan oleh Tuhan untuk mengurangi rasa sakit dan untuk membantu alam bekerja, janganlah itu menjadi sebuah penyangkalan iman. Mereka sedang mengambil posisi yang tidak menguntungkan. Itu bukan suatu penyangkalan iman. Itu merupakan suatu keselarasan yang kuat dengan rencana Tuhan. Ketika Hizkia sakit, Nabi Tuhan membawakan kepadanya pesan bahwa dia harus mati. Dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa hambanya dan mengerjakan mujizat atasnya, mengirimkan kepadanya pesan bahwa 15 tahun akan ditambahkan kepada hidupnya. Sekarang, satu kata dari Tuhan, satu sentuhan dari jari ilahi dapat menyembuhkan Hizkia dengan cepat. Namun petunjuk khusus diberikan untuk mengambil sebuah kue arah dan menaruhnya pada bagian tubuh yang sakit, dan Hizkia menjadi sembuh. Dalam segala sesuatu kita perlu melangkah sejalan dengan pemeliharaan Tuhan. Agen manusia harus memiliki iman dan harus bekerja sama dengan kuasa ilahi, menggunakan tiap kemampuan, mengambil manfaat dari segala sesuatu yang bermanfaat bagi kepandaiannya, dan berjalan selaras dengan hukum-hukum alam. Dalam melakukan ini, ia tidak menyangkal dan tidak juga merintangi iman. Di dalam firman Tuhan kita mempunyai nasihat yang menyangkut doa khusus demi kesembuhan orang sakit. Tetapi mempersembahkan doa seperti itu adalah suatu tindakan yang paling hikmat dan tidak boleh dimasuki tanpa pertimbangan yang hati-hati. Dalam banyak kasus tentang doa demi kesembuhan orang sakit, apa yang disebut iman tidak lebih daripada praduga. Banyak orang mendatangkan penyakit ke atas diri mereka sendiri melalui pemanjaan diri mereka. Mereka tidak hidup sesuai dengan hukum alam atau prinsip-prinsip kesucian yang tepat. Yang lain telah melanggar hukum kesehatan dalam kebiasaan makan dan minum, berpakaian atau bekerja. Seringkali bentuk perbuatan jahat merupakan penyebab kelemahan pikiran dan tubuh. Jika saja orang-orang ini menerima berkat kesehatan,
banyak dari mereka akan terus menempuh cara hidup yang tidak mengindahkan hukum Tuhan, baik hukum alam atau rohani, mengira bahwa jika Tuhan menyembuhkan mereka sebagai jawaban atas doa, maka mereka bebas meneruskan perbuatan mereka yang tidak sehat dan memanjakan selera yang menyimpang tanpa pengendalian diri. Jika Tuhan harus mengadakan mujizat dalam memulihkan kesehatan orang ini, itu berarti Ia mengizinkan dosa. Merupakan pekerjaan yang sia-sia untuk mengajarkan orang memandang kepada Tuhan sebagai penyembuh penyakit-penyakit mereka, kecuali mereka diajarkan untuk meninggalkan kebiasaan yang tidak sehat. Agar supaya mereka menerima berkat-Nya sebagai jawaban atas doa mereka, mereka harus berhenti berbuat yang jahat dan belajar melakukan yang baik. Lingkungan mereka harus bersih, kebiasaan hidup mereka harus dibetulkan. Mereka harus hidup sesuai dengan hukum Tuhan, baik alami maupun spiritual. Doa untuk keajaiban kesembuhan dapat menuntun kepada fanatisme. Mengapa? Tanya satu sama lain. Tidakkah lebih baik mendoakan adanya mujizat kesembuhan kepada orang yang sakit daripada membangun begitu banyak sanitarium? Jika ini dilakukan, ada begitu besar fanatisme yang muncul dalam barisan kita. Mereka yang memiliki kepercayaan diri yang besar akan mulai beraksi. Mengambil ukuran yang tepat bukannya menyangkal iman dalam doa untuk kesembuhan. Banyak yang mencari kemurahan penyembuhan Tuhan merasa bahwa mereka harus mendapat jawaban yang langsung dan segera terhadap doa mereka, atau iman mereka tidak sempurna. Karena alasan ini, mereka yang dilemahkan karena penyakit perlu dinasehati dengan bijak sehingga mereka dapat bertindak dengan penuh hati-hati. Mereka tidak boleh mengabaikan kewajiban mereka kepada para sahabat yang mungkin menyokong mereka atau melalaikan penggunaan obat alam untuk pemulihan kesehatan. Seringkali ada bahaya berbuat kesalahan dalam hal ini, dengan percaya bahwa mereka akan disembuhkan sebagai jawaban atas doa mereka. Beberapa orang takut melakukan sesuatu yang seolah-olah menunjukkan suatu kekurangan iman, tetapi mereka tidak boleh lalai dalam mengurus urusan-urusan mereka dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang mereka inginkan jika mereka mengharapkan direnggut oleh maut. Mereka juga tidak boleh takut menyampaikan kata-kata dorongan atau nasihat pada saat-saat perpisahan yang mereka harapkan bisa mereka sampaikan kepada orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi setelah saya berdoa dengan sungguh-sungguh untuk orang yang sakit, kemudian apa? Apakah saya berhenti melakukan semua yang bisa saya lakukan untuk kesembuhan mereka? Tidak. Saya bekerja lebih bersungguh-sungguh dengan lebih banyak doa agar Tuhan memberkati cara-cara yang mana tangannya sendiri yang telah menyediakan, agar Ia memberikan hikmat yang disucikan untuk bekerja sama dengannya dalam menyembuhkan orang yang sakit. Perawatan medis digunakan bersamaan dengan doa untuk kesembuhan. Mereka yang mencari kesembuhan dengan doa tidak boleh mengabaikan menggunakan obat-obat alami yang ada dalam jangkauan mereka. Bukanlah suatu penyangkalan iman untuk menggunakan obat-obatan yang telah disediakan Tuhan untuk meredakan sakit dan untuk membantu alam dalam tugas pemulihannya. Bukanlah suatu penyangkalan iman untuk bekerja sama dengan Tuhan dan menempatkan diri mereka sendiri dalam kondisi yang paling baik untuk kesembuhan. Tuhan telah menaruhnya dalam kuasa kita untuk memperoleh sebuah pengetahuan dari hukum kehidupan. Pengetahuan ini telah ditempatkan dalam jangkauan kita untuk digunakan. Kita harus menggunakan setiap kecakapan untuk pemulihan kesehatan, mengambil setiap keuntungan yang mungkin, bekerja selaras dengan hukum alam. Bila mana kita telah berdoa bagi kesembuhan orang yang sakit, kita dapat bekerja dengan lebih banyak tenaga, sambil berterima kasih kepada Tuhan karena kita mempunyai kesempatan bekerja sama dengan Dia dan meminta berkat-Nya terhadap sarana yang telah disediakannya.
Percaya Tuhan apapun hasil dari doa itu. Bila mana kita telah berdoa untuk pemulihan orang yang sakit, apapun hasil dari kasus itu, janganlah kita kehilangan iman akan Tuhan. Jikalau kita dipanggil untuk mengalami kedukaan, biarlah kita menerima cawan pahit itu, dengan mengingat bahwa tangan Bapa yang menaruhnya di bibir kita. Tetapi jika kesehatan dipulihkan, janganlah dilupakan bahwa penerima rahmat kesembuhan itu ditempatkan di bawah kewajiban-kewajiban yang dibarui oleh Pencipta kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku Doa, bab 22, judulnya Doa untuk Orang Sakit. Sampai jumpa di audio renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.